Saudara-saudari terkasih, sampai nanti Pentakosta, kita akan mendengar terus kisah tentang kebangkitan, kisah tentang penampakan. Dan itu berarti 40 hari, 50 hari. Mengapa begitu? Karena memahami kebangkitan itu tidak mudah. Memahaminya saja tidak mudah. Apalagi mengalami. Itu lebih tidak mudah lagi. Dua orang di Emmaus berjalan bersama Yesus, ngobrol, enggak kenal. Kenal ketika Yesus memecah-mecah roti, membagikannya, lalu baru mereka kemudian sadar, itu Tuhan. Petrus juga dengan Yohanes, Yesus menampakkan diri di pinggir pantai. Dan seharian mereka tidak menangkap ikan. Dan kemudian Yesus coba tebarkan sebelah kanan. Dan Petrus ingat, dulu waktu dipanggil juga begitu. Lalu dia menebarkan sebelah kanan dan ikan banyak sekali. Dan Petrus tetap belum sadar. Sampai Yohanes bilang, itu Tuhan. Baru dia nyemplung ke laut. Maria Magdalena sama, Yesus menampakkan diri malah dikiranya penjaga taman. Kalau Tuhan tahu di mana Yesus dibawa, saya ingin menemukannya. Karena kebangkitan itu sulit diterima, sulit dimengerti. Kalau ada teman Anda meninggal, terus menampakkan diri Anda malah lari. Sulit untuk dimengerti. Atau diberitahukan temanmu yang meninggal itu kemarin hidup menampakkan diri kepada saya. Maka itu dia perlu 40 hari, 50 hari supaya ngerti. Sesudah biasa mereka makan bersama, akhirnya mereka mengerti. Yesus itu bangkit, itu bukan untuk pergi meninggalkan mereka. Yesus bangkit itu untuk kemudian menemani para murid setiap hari. Sehingga tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, karena Tuhannya hidup dan menemani dia setiap hari. Anda percaya enggak Tuhan Yesus menemani Anda setiap hari? Percaya enggak? Percaya? Yakin? Kok masih takut? Ketika Anda takut, Anda belum mengalami Yesus yang menemani Anda. Hanya itu, tidak ada keterangan lain. Yesus hidup menemani Anda, kalau Anda masih takut, khawatir, Anda belum mengalami Yesus yang bangkit. Kalau Anda mengalami Yesus yang bangkit dan hidup bersama Anda mau takut apa lagi? Mau khawatir apa lagi? Tetapi tidak apa-apa, wajar, para rasul aja 50 hari sampai mereka terbiasa. Oh ya, Yesus sungguh hidup menemani kami sehingga dia berani ngobrol sama mahkamah agama karena Tuhan bersama kita. Para rasul itu. Kalau kita ngerti di sini terus masih khawatir, ada apa-apa takut, wajar. Petrus saja masih takut apalagi kita. Hanya pertanyaannya, sampai kapan kita begitu terus? Mengalami kebangkitan itu yang penting. Bukan ngerti. Kalau ngerti itu gampang lupa. Saya mau tanya, mau tes. Setiap hari kan Anda mengalami banyak peristiwa kan? Banyak sekali yang Anda alami. Coba 3 minggu yang lalu hari Senin Anda mengalami apa? Ora ono sing kelingan. Tidak ada yang ingat. Ya udah tidak usah 3 minggu yang lalu. Minggu lalu hari Kamis Anda ngalami apa? Ora ono sing kelingan. Kalau hanya di sini Anda tahu Yesus bangkit, enggak banyak artinya. Tapi mengalami Yesus yang bangkit itu yang penting. Yesus yang bangkit yang menemani. Dan kalau Yesus bangkit menemani pasti damai, tenang, penuh kasih. Itu pasti.
Kalau Anda khawatir, takut, terus jelas Yesus menemani tapi Anda tidak merasa, tidak mengenali. Karena Yesus datang bukan hanya untuk urusan duniawi ini, tapi untuk kehidupan yang lebih besar, jauh lebih besar, yang tidak bisa Anda khawatirkan. Karena Tuhan sudah bangkit dan tidak pergi kemana-mana, tetapi bersama kita supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tidak takut mati, tidak takut sakit, tidak takut apa-apa. Mau hidup kekal bersama Tuhan, mau takut apa? Mau khawatir apa? Dan bahagia terus dari dalam karena Tuhan bersama saya. Kalau Tuhan bersama saya tidak bahagia, terus mau bahagia dengan cara apa? Enggak bisa. Maka kita diminta mengalami Tuhan yang bangkit. Sampai nanti Pentakosta. Nanti kalau lali, kalau lupa, misa lagi supaya ingat. Karena setiap kali misa Anda ingat, inilah tubuhku, inilah darahku. Wah ya, Tuhan bersama saya. Nanti sesudah keluar dari sini, lupa lagi. Misa lagi, supaya ingat. Kalau enggak sempat misa, baca kitab suci. Supaya ingat bahwa Tuhan beserta kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu yang kita dengar bukan hanya suaranya, bukan hanya firman-Nya. Tuhannya juga hadir. Coba kalau Anda dengar suara saya di depan sini, sayanya enggak kelihatan gimana coba? Lari semua. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan juga bukan hanya firman-Nya, Tuhannya juga ada di situ. Hanya berbeda cara mendengarnya, cara melihatnya. Karena Yesus sudah bangkit. Sudah hidup dalam kesempurnaannya. Maka kalau lupa wajar, dan karena itu kita diingatkan misa supaya kita bersatu dengan Tuhan. Firman dibaca. Saling mengasihi. Kalau saling mengasihi itu pasti ingat. Ketika Anda mengasihi, Tuhan ada di situ. Kamis Putih masih ingat kan lagunya? Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Maka gampang kalau mau merasakan Tuhan menyertai, mencintai. Pasti Tuhan ada. Sesederhana itu. Tapi dia menjengkelkan sekali, Romo. Kalau Anda menemukan orang yang menjengkelkan, Anda yang membawa cinta kasih. Kalau Anda ada orang yang menyakitkan, Anda yang membawa pengampunan. Kalau Anda sudah mengalami kebangkitan. Mengalami, bukan tahu. Tahu itu lupa terus itu. Anda ngalami aja lupa, apalagi hanya tahu saja. Roh jahat itu juga tahu. Ketika Yesus pergi ke Genesaret di daerah Gadara, ada orang yang kerasukan banyak setan, legion. Dan dia marah kepada Yesus. Aku tahu siapa kamu. Kamu anak Allah, mau mengusir kami? Roh jahat aja tahu tentang Yesus. Jadi kalau Anda tahu tentang Yesus, roh jahat juga tahu. Enggak ada bedanya. Jadi kalau Anda tahu tentang Yesus tidak lebih baik dari roh jahat. Tapi kalau Anda mengalami Yesus, yang hidup, yang bangkit, yang menemani, yang membuat saya mampu mengampuni, yang membuat saya mampu mengasihi. Itu berbeda. Anda masuk dalam kehidupan yang kekal. Maka yang paling penting mengalami Tuhan. Seluruh sakramen gereja itu supaya kita mengalami. Ekaristi supaya mengalami Yesus yang datang. Memberikan tubuh dan darahnya. Firman dibacakan. Supaya kita mengalami Yesus. Sehingga tidak lupa. Dan kemudian kita bisa mengasihi. Tanda pertama kalau kita mengalami Yesus adalah damai sejahtera. Maka ketika Yesus tampil pertama kali yang keluar adalah damai sejahtera bagimu. Muncul lagi damai sejahtera bagimu.
Kok tidak ngurusi Pilatus yang dulu menjatuhi hukuman mati? Kok tidak mendatangi para perwira yang dulu memukul, menghalau dia? Kok dia malah cuma damai sejahtera, damai sejahtera? Kenapa begitu? Karena sesudah bangkit, yang ada hanya damai sejahtera. Tidak ada yang lain. Kok enggak ngurusin itu? Wah, wis ketinggalan zaman, itu beda level. Sudah enggak di situ. Levelnya level kebangkitan, enggak ngurusi sakit hati lagi. Nah, Anda juga kalau masih ngurusi sakit hati, Anda belum mengalami kebangkitan. Malah ada yang memperjuangkan sakit hati. Saya juga heran, sakit hati kok diperjuangkan deh. Ngomong, Romo, saya sakit hati, Romo. Dalam hati saya, sakit hati kok diperjuangkan. Ampuni kalau ada yang menyakiti. Mengalami kebangkitan, mengalami Yesus yang hidup, yang tidak pernah pergi dari kita. Dan masih ada waktu sampai nanti Pentakosta. Kalau lupa lagi, tahun depan masih ada Paskah lagi. Kalau lupa lagi, misa tiap hari. Kalau lupa terus, sepanjang kebangetan itu. Supaya kita mengalami Yesus yang hidup. Mengalami, real. Petrus itu, Andreas, Yakobus, para rasul, berani melawan di hadapan sidang mahkamah agama, bukan karena pinter teori, tapi karena mengalami Yesus yang hidup. Mengalami. Dan Anda kalau mengalami Yesus yang hidup, tidak pernah sama lagi. Yang ada hanya damai sejahtera saja. Yang ada hanya cinta kasih saja. Karena yang lain tidak penting. Sakit hati kok diperjuangkan. Saudara